Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kita telah memasuki pertemuan ke-10 di perkuliahan secara daring ini. Meskipun kita bertatap muka via dunia maya, semoga tidak mengurangi keberkahan dari menuntut ilmu antara dosen dan mahasiswa. Mari kuliah hari ini kita mulai dengan membaca doa kepada Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas sesuatu yang baru mengenai pengenalan JDBC atau Java Database Connectivity. Selama ini kita hanya menggunakan Java melalui IDE NetBeans, baik pemrograman yang bersifat konsol atau berbasis teks maupun pemrograman yang berbasis graphical user interface. Maka alangkah lebih menarik seandainya Java NetBeans dikolaborasikan dengan database yang kita sudah pernah untuk belajar itu. Terutama Anda mahasiswa semester 4, saya yakin di semester sebelumnya sudah mengenal yang namanya database. Salah satu contoh database yang sangat populer dan Anda sudah tahu adalah database MySQL atau database SQL, Structured Query Language. Itu nama databasenya. Kemudian aplikasinya namanya MySQL. Kemudian MySQL ini sekarang sudah menjadi satu kesatuan yang sudah connect ke Apache server juga, namanya Exam. Jika Anda belum menginstall Exam, silakan diinstal kembali karena kita akan mengkolaborasikan antara Java NetBeans dengan Exam, database Exam. Kita mulai dari Java NetBeans dulu. Sekarang pertemuan ke-10, tinggal Anda sesuaikan ke package masing-masing. Ini saya coba untuk new project, buat project baru, namanya database. Anda tidak harus membuat nama yang sama. Saya sarankan Anda tinggal membuat package yang baru, melanjutkan package-package dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya pertemuan ke-9 tentang audio player, tinggal bikin package yang baru tentang database Java. Untuk kelas yang baru ini coba saya namakan dengan kelas koneksi. Jadi kita masih belajar untuk mengkoneksikan antara NetBeans dengan Exam. Karena memang aplikasi ini adalah dua aplikasi yang berbeda. Jadi ini NetBeans IDE jalan sendiri, kemudian ini ada Exam Control Panel yang dia juga jalan sendiri. Anda juga biasanya bikin database juga di Exam. Apakah pernah Anda mengkawinkan dengan NetBeans? Mungkin belum pernah. Coba kita lakukan sekarang. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita memerlukan suatu libraries. Jadi dengan libraries ini semacam tools yang bisa menghubungkan keduanya. Ibarat jodoh yang belum ketemu gitu ya. Jadi library ini semacam mak comblangnya. Jadi mak comblang ini menghubungkan antara NetBeans dengan Exam. Kalau Anda belum ketemu jodoh, berarti tinggal cari aja mak comblangnya, biar dicarikan mak comblang ini. Oke, kemudian add jar atau folder. Salah, maaf, bukan add jar. Klik kanan, add library.
Kalau @jar itu berarti library didatangkan dari luar. Kalau tadi @library artinya Java NetBeans sebenarnya sudah menyediakan, tinggal dipanggil saja. Tinggal dicari nama database atau nama aplikasinya apa. Ini ada PostgreSQL, juga terkenal sebagaimana yang digunakan oleh SIM Unum Blitar. Ini pakai PostgreSQL. Kita yang mudah-mudah saja pakai MySQL JDBC driver @library. Nah, jadi berbekal MySQL JDBC driver inilah NetBeans IDE dengan Exam bisa dikolaborasikan. JDBC ini adalah kepanjangan dari Java Database Connectivity. Connectivity entah Connectify ya. Coba dicari kepanjangannya. JDBC adalah ini Java Database Connectivity, ya betul, Java Database Connectivity. Saya agak lupa. Semacam itu. Kalau sudah connect begini, tinggal kita bikin database-nya dahulu. Kita tinggalkan sejenak NetBeans-nya, kita langsung menuju ke Exam Control Panel. Diaktifkan Apache dan MySQL. Kemudian coba dibuka localhost. Oh, sorry. Dan ini localhost. Localhost PHP admin. Oh, bukan, ini kok connect ke internet. Coba saya disconnect dahulu. Localhost. Localhost admin, localhost 80 ini aja. Ya belum bisa. Sebenarnya biar tidak ruwet-ruwet, kadang itu memang diketikkan localhost, dia nggak nyambung ke server tapi malah nyambung ke pencarian gitu. Tinggal ini aja, Anda tuju ke Exam Control Panel, MySQL, klik admin, otomatis ke localhost PHP myadmin. Seperti ini. Jadi ini ada server database-nya, tinggal kita bikin database baru. Klik database. Oke, database name yang paling mudah ya mahasiswa. Create. Oke, sudah ada database mahasiswa yang tabelnya belum dibuat. Ini belum dibuat tabelnya. Kemudian langsung ke codingnya. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat suatu source code yang berfungsi untuk mengkoneksikan database sampai sukses koneksi. Saya telah membuat catatan khusus mengkoneksikan Java dengan database MySQL. Jadi catatan ini saya buat pada tahun 2014. Ini awal semester 4 sama seperti kalian semester 4, saya waktu itu semester 4. Jadi saya mendapatkan ilmu dari dosen, langsung saya tuliskan biar tidak lupa. Akhirnya ketika sekarang saya jadi dosen beneran, saya tinggal baca tulisan saya zaman dahulu. Ternyata saya belajar ke saya zaman dahulu, begitu. Karena memang ilmu itu kalau nggak diikat dengan tulisan pasti akan lupa. Walaupun sebenarnya di Google pun banyak caranya, tapi kalau bisa baca tulisan sendiri itu rasanya mantap lah. Semoga bisa Anda tiru. Jadi setiap ilmu yang Anda peroleh dari dosen silahkan dituliskan di blog. Siapa tahu tulisan Anda itu bermanfaat bagi generasi setelah Anda. Ini caranya sama. Ini ada MySQL JDBC driver, oke. Tinggal source code-nya. Coba saya kopas. Apakah boleh di copy, Pak? Boleh, silakan di copy aja.
Jangan hanya kopi aja sih, siapkan teh juga sama cemilan sekalian biar ngodingnya lebih rileks dan santai. Berhubung ini bentuknya metode ya, saya paste di luar metode main. Saya paste di sini. Oke. Sudah seperti ini. Ini connection con sama dengan null. Ini kenapa error? Karena ini pasti membutuhkan import dari library. Ini belum diimport. Diklik saja add import. Sudah, ini add import. Jadi syarat ini bisa diimport adalah Anda harus terlebih dahulu menambahkan MySQL JDBC driver. Ini import lagi. Oh, cascade connection. Oke. Kemudian add import. Oke, ada lagi. Cannot find symbol stream. Oh, coba saya ulang lagi. So message dialog null. Ini sukses koneksi seperti ini. Berarti tadi error yang ada di blok. Oh iya, ini harusnya S-nya S kecil. Silakan Anda ganti aja. Ini semacam ngeprank ya. Kalau Anda niru ini persis ya, pasti error. Di sini S-nya harusnya kecil. Siap-siap Anda kena prank juga. Ini tinggal dipanggil saja. Ini metode koneksi dipanggil di kelas main. Koneksi tes koneksi sama dengan new koneksi. Tes koneksi dot koneksi. Kemudian saya jelaskan satu persatu. Ini ada kelas yang namanya koneksi. Jadi pasti ini yang memang kelas yang sangat dibutuhkan, karena dengan kelas koneksi ini otomatis dia membawa jalur koneksinya ke database. Jadi konnya ini sementara nanti sama dengan 0, nanti di baris ke-38 dia ditambahi lagi. Jadi dia membawa codingan ini. Jadi dibawa ke database examnya. Agar transportasinya lancar ke sana, ya otomatis bahan-bahan yang diperlukan harus ada dulu. Apa bahannya? Yang pertama adalah connection URL. Jadi URL-nya bagus seperti ini, tinggal Anda sesuaikan. Database saya tadi adalah namanya mahasiswa. Kemudian username-nya database adalah root. Ini username secara default. Kalau Anda tidak tahu username saya apa Pak, saya lupa Pak ya, bikin aja root gini aja. Siapa tahu berhasil. Kalau pakai root ternyata nggak berhasil, oh berarti Anda menggunakan username lain yang saya tidak tahu juga. Passwordnya saya tidak ada. Kalau tidak ada maka defaultnya adalah seperti ini, 0. Bukan 0 sih, kosong. Kemudian ada class for name MySQL JDBC driver, ini nama library-nya. Kemudian connection URL diambil, username diambil, password diambil. Kalau con ini berhasil dengan selamat sampai di exam, kemudian dideteksi bahwa di exam itu memang ada database dengan ciri seperti ini, maka JOption pane tampilkan. JOption pane show message dialog sukses koneksi. Kemudian keseluruhan ini ditampung dalam method void. Yang method void itu dipanggil di main method. Cara memanggil main method memanggil method lain seperti ini. Tinggal bikin aja objeknya. Objeknya adalah tes koneksi pada kelas koneksi. Jadi ini kelas, objeknya adalah tes koneksi. Kemudian objek tes koneksi ini memanggil metode yang ada di dalam kelas koneksi, namanya koneksi. Bulat ya, yang bulat memang. Karena banyak kata-kata koneksi. Ini koneksi K besar, ini koneksi K kecil, itu beda karena Java menerapkan case sensitive. Kita coba klik kanan, run file.
Ya, sukses koneksi. Berarti sekarang Java sudah mendeteksi. Ini masih berbasis konsol. Bagaimana ketika kita bikin GUI-nya? Coba kita bikin, klik kanan new JFrame form. Koneksi GUI. Oke, kita bikin suatu program yang bernama data mahasiswa begitu. Data mahasiswa Ilkom Unu Blitar 2018. Ini bisa diperbesar, klik properties, fontnya diubah bold 12 atau 14. Nanti Anda yang jago-jago desain silakan disesuaikan dengan desain Anda yang super luar biasa itu. Kemudian ada apa lagi nih? Cpanel. Yang berisi identitas. Ini nanti aja saya jelaskan di video yang akan datang. Ini saya coba untuk tes koneksi. Jadi di bagian pojok sini diberikan khusus ini panelnya, coba. Namanya title border, input data mahasiswa. Oke. Untuk input, kemudian saya siapkan di bawahnya lagi. Ini outputnya, output data mahasiswa. Properties, title border, output data mahasiswa. Status koneksi, berhasil atau gagal gitu. Ini saya namakan change variable name status koneksi. Oke. Ini kalau di run, coba shift F6 seperti ini. Ini saya kosongkan saja, nanti saya bahas di video yang selanjutnya. Ketika ini di run seperti ini, maka harusnya nanti muncul status koneksi dia gagal atau berhasil begitu. Targetnya seperti itu. Source-nya coba saya namakan this set title. Aplikasi data mahasiswa. Kemudian this lagi set location. Set location relative to this. Ketika ini di run, ya sudah seperti ini. Kemudian di bagian sini kita panggil kelas koneksi connect sama dengan new koneksi connect dot tidak ada. Ini privat, diganti public agar muncul di kelas yang lain. Ini kalau di privat nggak akan muncul di kelas yang lain karena koneksi GUI ini sebenarnya kelas yang lain walaupun sama-sama satu package koneksi.connect. Nah sekarang sudah muncul. Error kenapa? Identifier expected. Oke, sebenarnya sudah berhasil. Tinggal kesalahan apa ini? Package connect does not exist.
Oh sorry, salah. Kelas koneksi. Tidak boleh di sini kemungkinannya. Coba di-cut, ditaruh di bawahnya sini. Oh iya, ternyata ada error. Harus ada di kelas koneksi GUI. Oke, kemudian bagaimana caranya agar connect ke sini, ke status koneksi? Caranya bisa begini. Ini kalau di run hanya muncul kayak gini ya, status koneksi berhasil. Agar status koneksi ada di sini, maka harusnya gimana ini? Coba. Ini ada string status koneksi. Status koneksi sama dengan berhasil. Sorry. Nah, ini saya kopas. Kalau ini nggak berhasil, maka di sini gagal. Status koneksi gagal. Oke, coba dipanggil di sini, bisakah? Namanya apa tadi? Status koneksi. Oke. Status koneksi. Ini memanggil status koneksi, memanggil text field dot set text. Di set text kemudian kita memanggil variabel status koneksi yang ada di kelas koneksi. Connect dot status koneksi. Ini ketika di run file, iya, status koneksi berhasil. Berarti pada kelas koneksi ini kita hilangkan option pin-nya karena tak perlu lagi. Seandainya ini di AUR ya, mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5 tidak pernah ada. Ini di run file. Nah, seperti ini ya. Oh, nggak muncul. option pin gagal. Ini nggak usah option pin ya. Klik run file. Oh, dia malah tidak muncul. Bentar. Kemungkinan sebabnya ada di sini. Kan ada sistem exit, coba sistem exit saya hilangkan. Run file. Ya, sip, gagal. Jadi sistem exit ini ternyata mencegah GUI untuk muncul. Oke, itu dulu. Kita sudah ada 23 menit. Biar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu bosan dengan saya lanjutkan di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.